Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Muhammad Faisal Syafiullah. Sebagai perwakilan dari Intern Studio akan mempresentasikan tentang hasil perancangan dari Gramedia Bookstore sebagai desain interior fasilitas komersial. Yang pertama adalah tema konten, jadi kami akan membahas tentang 4 materi utama yaitu about project, programming ruang, konsep, dan juga konsep implementation atau design output. Selanjutnya adalah dari perusahaan kami itu sendiri yang bernama Interlun Studio. Nah, jadi Interlun Studio itu merupakan memiliki makna yaitu pembaharuan atau cahaya dan kegelapan, yang mana itu didasarkan pada pada bulan yang bersifat sering cenderung menerangi dalam kegelapan malam. Nah, jadi untuk logonya itu sendiri kami menggunakan warna navy, biru dongker, dan juga warna emas. Jadi navy itu berarti tenang dan stabil, namun tetap tegas dan bijak. Dan untuk monogramnya I dan L itu merupakan bentuk representasi dari nama perusahaan Interlun itu sendiri. Dan tangga emas bermakna agar kami selalu komitmen dan berusaha untuk naik menuju kesuksesan. Dan selanjutnya ada perusahaan kami itu sendiri merupakan perusahaan yang berfokus pada desain interior dan konsultasi bangunan dengan komitmen yang kuat untuk meneruskan keterhubungan dengan klien yang mengedepankan kebutuhan klien dan juga menciptakan lingkungan interior yang memukau dan juga harmonis. Dan pelayanan kami ada 3 yaitu arsitektur desain, interior designer, konsultan, dan juga build service. Dan selanjutnya adalah dari proyek kami itu sendiri yaitu perancangan Gramedia Bookstore. Nah, jadi Gramedia itu apa sih? Gramedia itu merupakan tempat bertipe komersial yang menyediakan layanan berupa produk ya, edukasi yang yang contohnya itu buku, mainan anak, alat musik, dan juga stationery. Jadi cenderung mengarah ke edukasi. Dan konsep bisnisnya itu ialah penjualan buku dengan display yang menarik. Jadi sebagian buku tuh pada saat di display itu sudah terbuka, jadi agar dapat pengunjung dapat bacanya sebelum membelinya. Nah, ini cenderung berbeda dengan perusahaan toko buku lainnya. Target pelanggannya itu merupakan anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa. Kurang seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah lokasi dari site itu sendiri. Jadi site-nya itu terletak di Jalan Samutriadi nomor 284, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Jadi berlokasi di area tengah kota sehingga lokasinya itu cukup mudah untuk dijangkau dan diakses bagi para masyarakat yang ada. Dan juga site itu terletak di depan jalan protokol 4 lajur sehingga tidak usah diragukan lagi soal kemudahan aksesnya. Dan selanjutnya adalah interior problem untuk area display buku, kurang lebih ada 2, yaitu akses komputer terlalu jauh yang mengakibatkan para pengunjung akan lumayan terhambat untuk mengakses pengecekan buku yang sedang dicari. Dan juga tidak ada tempat duduk. Nah, ini dapat dilihat di gambar yang bawah. Para pengunjung tuh cenderung akan duduk di bawah yang mana akan mengakibatkan para pengunjung lain terhambat akses jalannya. Dan untuk selanjutnya ada area stationery, rak yang terlalu tinggi sehingga pengunjung tidak dapat menjangkau rak bagian atas. Dan juga visual ruangan yang terlalu monoton. Nah, ini cenderung akan mengakibatkan kurang menariknya pelanggan untuk masuk dan datang. Dan juga akan mengurangi kemungkinan adanya pelanggan tetap. Dan selanjutnya adalah area kasir atau resepsionis, yaitu dapat dilihat di gambar space antrian area kasir terlalu sempit. Nah, sehingga line antrian akan cenderung mengular seperti berbentuk L ataupun S, yang mana harusnya itu tetap I saja atau lurus sehingga tidak akan mengakibatkan terganggunya akses sirkulasi lain. Dan untuk lavatory itu akses toiletnya jauh, dan yang musola itu tempat duduknya itu dengan musola agak jauh, kurang lebih 10 meter, yang akan cenderung menyulitkan pengunjung yang menggunakan sepatu. Jadi berdasarkan yang tadi, kesimpulan masalah ada 3, yaitu yang pertama ketiadaan furnitur komunal yang mengakibatkan para pengunjung duduk di bawah dan menghalangi pengunjung yang sedang melewati lorong dan semacamnya. Dan visual ruangan terlalu monoton yang akan mengakibatkan kurang menariknya bagi pelanggan dan akan menutup kemungkinan bahwa pelanggan akan tetap berkunjung sana. Dan grouping dan petakan zoning yang keliru cenderung akan mengakibatkan kurang efisien atau efektifnya sirkulasi akses yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, jadi berdasarkan tadi kebutuhan ruang diperoleh seperti ini. Ada 8, yaitu area kasir, display buku, stationery, karyawan, pengguna area, lavatory area, musola, dan gudang. Nah, lewat masalah-masalah yang tadi,
kami menggagaskan desain konsep kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah Japandi style. Nah, jadi Japandi itu merupakan penggabungan dua style interior ruang, yaitu Japanese style dan juga Skandinavia. Nah, kurang lebih penjabarannya sebagai berikut. Jadi Japandi itu merupakan penggabungan tiga prinsip hidup, yaitu Japanese wabi-sabi yang itu mengedepankan kesederhanaan dan ketenangan. Nah, ini tuh dipakai masyarakat Jepang untuk bersosialisasi masyarakat dan juga dipakai dalam style interior mereka dan juga Scandinavian Hygge. Nah, ini dipakai oleh orang-orang Skandinavian atau khususnya Denmark untuk mengedepankan kenyamanan, kehangatan, dan juga kebersamaan dan keintiman antar orang-orang atau masyarakat yang ada dalam ruangan tersebut. Dan untuk minimalis dan fungsionalitas, itu merupakan penekanan pada fungsi. Jadi meminimalisir aksen-aksen atau ornamen yang cenderung tidak berguna dan semacamnya, dan memaksimalkan fungsionalitas. Jadi seperti memaksimalkan penggunaan furnitur yang jika fungsinya bisa digabung. Nah, mereka cenderung menggabungkan dari dua furnitur tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah ide gagasan yang kami gagas. Yang pertama, deconstructionist display. Nah, ini merupakan curve display agar cenderung visualnya tidak membosankan ya seperti tadi ya. Dan minimalis and clean, warm and cozy itu merupakan ambience yang akan kami bawa untuk pengunjung. Dan untuk step communal space merupakan dapat lihat tempat duduk berupa tangga atau tribun, sehingga pengunjung dapat duduk-duduk sana. Dan ini merupakan color palette yang kami gunakan, yaitu beige brown, cloud gray, slate gray, dan juga broken white. Nah, ini tuh dipilih untuk mendukung gagasan proyek yang bertujuan untuk sarana komersial yang menarik, yang juga bernuansa warm and cozy tapi tidak membosankan secara visual. Dan selanjutnya adalah visual reference atau referensi visual, yang ini adalah bentuk dari set communal space, dan ini adalah deconstructionist display. Selanjutnya adalah desain output, yaitu hasil eksekusi desain kami itu sendiri. Kan hasil desain kami, nah ini merupakan flow atau akses sirkulasi pengunjung. Nah, ini merupakan area bookstore, nah ini ada top 10 books dan juga area tempat duduk dapat lihat. Dan ini merupakan area communal space, yaitu yang terdapat step communal space. Jadi pengunjung dapat naik ke atas untuk menjangkau area komik, dan ini adalah area children books. Nah, ini adalah bagian dari deconstructionist display-nya, jadi dia agak dapat lihat. Nah, ini ada area komersial, area resepsionis, dan ini ada area stationery. Nah, untuk warnanya kami cenderung menggunakan warna pastel dan juga warna aksen kayu sebagai tujuan dari tadi untuk mengedepankan ambience warm and cozy. Dan ini merupakan adalah logo Gramedia sebagai bentuk branding perusahaan. Dan ini adalah lavatory area. Dan itu ada deconstructionist display juga untuk area stationery, dan ini merupakan logo Gramedia sebagai bentuk branding perusahaan. Dan selanjutnya ada dana existing yang akan kami gagas. Jadi kami akan menggunakan dana existing ini. Dan untuk layout seperti ini, jadi kurang lebih akan terbagi menjadi 4 area, yaitu area komunal, area buku, kasir, dan juga stationery. Dan ini adalah bentuk dari aksonometri. Jadi komunal area yang tadi itu step komunal space terdapat di bagian sini. Dan untuk bookstore area di area sini. Dan ini merupakan area deconstructionist display-nya, bisa dilihat. Dia agak cenderung melengkung. Dan ini receptionist areanya, terdapat logo sebagai bentuk branding. Dan stationery area di sini. Ini aksonometri kedua. Ini ada logo Gramedia sebagai branding perusahaan. Dan ini ada tadi top 10 books, display top 10 books, dan juga tempat duduk untuk pengunjung. Dan ini merupakan sketch yang saya gagas, yaitu sebagai bentuk eksplorasi visual. Nah, ini untuk area tribun komunal tadi, dan deconstructionist upceiling yang berbentuk curve. Nah, ini untuk display bukunya. Dan ini ada top 10 books-nya. Dan ini adalah key plan atau hasil renderannya. Ini merupakan area resepsionis. Terdapat logo yang besar ya, sebagai bentuk branding perusahaan. Dan ini ceilingnya juga deconstructionist. Dan ini adalah communal space.
Dan ini ada stationery area. Ada logo Gramedia sebagai bentuk branding perusahaan. Dan ini merupakan material skem yang kami gunakan. Jadi kami cenderung menggunakan warna kayu, yaitu Taco W136 atau jenis birch veneer, dan juga gypsum board, reconstituted stone slag, sandstone blonde ashlar, propan leganza sebagai cat base kami, polish concrete, dan juga slate gray dan light gray. Sekian presentasi dari saya, yaitu Muhammad Faisal Syafiullah sebagai perwakilan dari Intern Studio. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.